Ya, kita harus mengenal hal-hal yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Sampai dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini perkara yang pertama ini. Yang pertama dulu kita bahas ini. Ketahuilah kata beliau bahwasanya disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya pembahasan sembahyang itu ada 12.000 perkara yang katanya. Di dalamnya itu mengandung kita sembahyang di setiap hari itu isinya ada 12.000 perkara itu. Bukan sedikit. Jadi sembahyang itu maka itu kalau orang mengerjakan sembahyang itu banyak. Tapi yang iqamah salat itu sedikit. Yang orang yang melaksanakan sembahyang itu banyak. Yang melaksanakan selesai. Tapi yang mendirikan salat itu banyak. Ya, tidak banyak. Sembahyang itu laksana bangunan. Bangunan itu bisa berdiri karena ada pilar-pilarnya, ada tiang-tiangnya. Kalau tidak bisa. Nah, salat itu disebutkan dalam kitab Al-Ghafilin hanya bisa terdiri harus memenuhi 12.000 perkara yang harus kita pelajari. Namun kata Syekh Abdurrahman Siddiq, yang 12 perkara itu saya ringkas menjadi 12. Jadi yang pembahasan pertama itu salat yang secara batin itu, yang pertama kita bahas ini ada itu mengetahui hal-hal yang menyempurnakan syarat sembahyang dan rukun sembahyang. Itu jumlahnya ada 12.000. Namun diringkas oleh Syekh Abdurrahman Siddiq menjadi 12 perkara. Siapa orang yang paham dan mengerti jadi 12 perkara ini, maka sempurnalah salat secara syarat dan rukun salatnya secara batin. Lalu beliau juga menasihatkan kepada kita, maka apabila didapat yang 12 perkara itu, niscaya berkenan pula kepada khatimah. Kalau kita sudah dapat menguasai yang 12 perkara itu, hendaklah kita mengenal yang penutupnya, yaitu ikhlas katanya. Yang 12 itu penutupnya 1, ikhlas. Supaya sempurna segala perkara ini, karena bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, maka sembahlah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaan kamu ikhlas bagi pada mengerjakan agama itu. Jadi yang 12 perkara itu penutupnya adalah ikhlas. Jadi sembahyang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman al-imaman lillahi, itu mahal harganya itu. Karena Allah Ta'ala itu mahal. Karena niat ini memang besar ya. Jadi kita di masjid baru bahas tentang hadis nih, niat itu luar biasa. Ya, paling mahal. Karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan tapi tidak ikhlas, itu nihil, haba. Kalau bahasa habaan itu kayak debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Jadi ikhlas itu mahal. Dan ikhlas ini tidak didapat kalau cuma ece-ecean. Jadi ikhlas ini harus belajar. Ya, ikhlas ini harus belajar. Gimana sih ikhlas itu, kita nggak tahu kalau nggak belajar. Nggak bisa ikut-ikutan sembahyang. Jadi yang pertama itu adalah yang dari 12 itu kemarin kita sebutkan adalah ilmu. Jadi hal-hal yang menyempurnakan rukun dan syarat sembahyang kita itu yang pertama. Harus mengetahui hal-hal yang menyempurnakan rukun dan syarat sembahyang kita yang jumlahnya ada 12. Pertama adalah ilmu. Jadi beliau mengatakan sahdan, bermula ilmu itu maka kesempurnaannya itu atas 3 perkara. Orang sembahyang itu baru sempurna rukun dan syarat sembahyang harus punya ilmu. Dan dalam ilmu itu sendiri kesempurnaannya ada 3. Pertama, bahwasanya mengenal yang akan fardu daripada sunnah. Karena bahwasanya sembahyang tiada sah yang melainkan dengan dia. Pertama, seseorang yang sembahyang itu harus tahu dan mengenal, punya ilmu dulu, mana fardu, mana sunnah. Karena orang yang sembahyang tidak tahu mana fardu dan sunnah, maka sembahyangnya tidak sah. Ini berat hukumnya. Walaupun ada ulama mengatakan tidak apa-apa kalau yang tidak mengerti mana fardu, mana sunnah, khusus untuk orang awam. Tapi kalau orang yang bukan awam, yaitu hidupnya di tengah-tengah guru, harusnya kenal mana fardu, mana
Nah, kalau tidak mengenal maka tak sah. Takut-takut begitu juga dengan syaratnya, syarat-syarat sembahyang. Mana yang harus, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang sunnah. Demikian rukun, mana yang fardu, mana yang sunnah. Takut-takut nanti jangan-jangan yang fardu dianggap sunnah, ini nggak sah. Tapi kalau sunnah dianggap fardu ya fadhal, sah-sah saja. Takut terbalik gara-gara tidak tahu. Maka itu belajar lagi fikihnya dari kemarin, fikih zahir, bab sembahyang secara zahir. Yang kedua, mengenal ia barang yang ada pada wudu dan sembahyang dari fardu dan sunnah. Harus kenal juga tuh. Kata beliau, yang kedua harus mengenal. Setelah kita paham yang fardu dari sembahyang, ya, kita juga mengenal. Tadi itu mengenal fardu dari sunnah. Sudah. Ini fardu, ini sunnah, kita kenal. Kemudian yang kedua, mengenal akan barang yang ada pada wudu dan sembahyang dari fardu dan sunnah. Bahkan bahwasanya yang demikian itu daripada kesempurnaan sembahyang. Itu semua harus paham. Wudu itu sunnahnya yang mana dan fardunya juga yang mana. Sembahyang juga demikian. Yang fardunya mana, yang salat sunnahnya mana. Harus paham. Nanti masalah niat. Kemudian yang ketiga, harus mengenal akan tipu daya syaitan, maka apabila ia mengambil ia pada memerangi akan dia dengan bersungguh-sungguh. Jadi yang ketiga harus mengenal juga tipu daya setan. Dalam sembahyang ini kalau tidak kenal, kita sangka sudah sempurna, padahal belum. Ada tipu daya setan. Kita ini paling sulit ngindarin kalau kita dirayu tapi lapisannya indah. Kayak makanan zaman sekarang. Makanannya macam-macam jenisnya dengan komposisi yang boleh luar biasa kalau kita baca, tapi dalamnya punya racun. Banyak orang makan. Tapi kalau disuruh makan racun sekalian, itu sulit, orang nggak mau makan. Karena tahu racun bahaya. Tapi kalau makanan itu dibuat actionnya, penampilannya bagus, ya, ditulis komposisinya, racikan-racikannya itu dari hal-hal yang bagus, orang banyak tidak makan. Banyak. Maka itu zaman sekarang orang umurnya pendek, sempat mati karena makanannya itu tidak sehat lagi ketimbang zaman dulu. Kita nggak tahu, umur 50 sudah mati, 40 mati, 30 mati, 20 mati. Orang zaman dulu sampai 100 lebih. Ya, setan itu gitu hebatnya. Ya, kalau kita digoda dengan sesuatu yang jelas haram, kita masih bisa nolak. Ya. Tapi kalau kita digoda dengan sesuatu yang tipu daya ini dengan sesuatu yang taat, orang banyak terpikat. Ini kita harus punya ilmu menyikapi ini, nggak bisa. Dalam sembahyang itu ada juga yang begitu. Sadar nggak kita pernah nggak? Sadar nggak? Ada orang sembahyang lalu murka Allah datang cepat kepadanya. Perasaan sudah taat, perasaan sudah benar, ternyata enggak. Ngapa? Sembahyang pikiran kemana-mana, tidak paham artinya khusyuk, tidak mengerti artinya tunduk sama Allah Ta'ala. Akhirnya sembahyangnya bukan mendatangkan rahmat, justru mendatangkan. Dan itu bukan satu ulama yang mengatakan orang yang sembahyang itu tidak punya adab kepada Allah Ta'ala, itu lebih cepat mendatangkan murka ketimbang mendatangkan rahmat. Itu banyak ada hadisnya, bahkan kaum sholihin banyak mengatakan demikian. Itu tipu daya setan. Barangkali dia seperti ini biasa-biasa aja murka Allah, tapi pada saat dia sembahyang murka Allah datang cepat. Kita harus belajar juga aku tipu daya setan pada diri kita pada kita sholat. Itu 3 perkara kalau kita mengerti, insya Allah. Karena dalam sembahyang ini pekerjaan besarnya wudu, rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu kita ngerti itu aja. Ya, selesai. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu artinya belajar akan fardu dan daripada sunnah, harus paham. Daripada bahwasannya sembahyang tidak sah yang melainkan dengan dia. Ya, kita harus tahu tuh mana dalam sembahyang itu fardu, mana sunnah. Kemudian kita juga harus mengetahui pada wudu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kemudian yang ketiga harus mengerti juga tipu daya setan di dalam kita sembahyang itu. Tipu daya setan itu dalam sembahyang itu bagaimana juga kita harus tahu. Maka itu kalau dalam sembahyang itu jangan menjam. Mesti jangan menjam kalau dapat.
Ya sunnahnya jangan. Kalau kita mejam itu pasti ngerawang kemana-mana. Saya coba lah. Pejam aja. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak tahu kemana pikirannya. Ya kalau kita sujud itu makin dekat kita dengan Allah, itu makin dekat juga iblisnya yang menggoda. Kadang-kadang kita nggak tahu kemana sholatnya. Tahu-tahu udah salam, ya Allah salam. Kadang tahiyat ini juga nggak sadar bacanya. Kita jangan nak bohong, saya itu aja cerita pengalaman hidup. Tahu-tahu sudah selesai. Orang begitu kadang sholatnya apa? Tertipu daya sholat. Fikihnya jangan tanya itu. Sunnahnya sempurna, hebat. Tapi dengan tipu daya ini orang bisa terpesona. Ini baru satu. Belum lagi nanti mengetikatkan rukun-rukun salat itu ada nanti. Itu ada pembagiannya. Ini baru yang pertama ya. Jadi bagian pertama, saya ulang lagi kalau nak ngapal itu gini gampangnya. Jadi sholat secara batin itu 3. Harus tahu hal yang bisa menyempurnakan kita punya sholat, dan punya rukun dan syarat sholat. Kemudian yang kedua mengetahui dan mengetikatkan rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Ketiga bersungguh-sungguh mengetikatkan hakikat dan rahasia dalam sembahyang. Itu masing-masing ada bab-babnya. Bab yang paling terakhir itu nanti paling tinggi. Itu masalah sudah batin benar, khusyuk, tawadhu itu bagaimana sifatnya nanti disebutkan sama beliau. Saya nak semuanya kita harus mengerti ya. Minimal kita belajar fikih yang zahir juga kita belajar. Nanti fikih yang macam ini juga kita harus tahu dulu, walaupun tidak semuanya. Wallahu a'lam. Besok baru kita menjelaskan hal-hal yang menyempurnakan dalam wudu. Kita habis ilmu, nanti baru masalah wudu. Wudu itu pun ada kesempurnaannya. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Bukan hanya yang kita bahas rukun fardhu wudu, syarat-syarat wudu, itu fikih zahir. Fikih zahir. Ini juga ada. Ini baru yang tingkat pertama, tingkat 2, 3 masih ada. Ini kita tidak tebal, cuma berapa lembar aja ya. Tapi insyaallah luar biasa isinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.